yang bersemangat sekali dalam menyampaikan. Di sini sudah kenal Bu dengan saya, sampun nggih. Mohon musik kenal Ibu Haja itu. Nama saya Bu Istiqomah Pak G. Saya juga guru di sini sudah mengajar selama berapa? 24 tahun Pak G. Alhamdulillah ya. Saya juga sudah bersertifikasi dan ketika PLPG itu saya satu kamar dengan Bu Haja Mutohiro niki Bu Mutoharo. Jadi pun tepang lami, kemudian saya juga pernah ya gini-gini ini Bu, pernah jadi instruktur nasional juga di program guru pembelajar. Jadi kami setiap ada program dari pemerintah itu selalu jemput bola itu. Jadi ada program apa itu kami selalu mengikuti. Jadi ketika program guru pembelajar sudah tidak ada dan Menteri Pendidikan yang baru ini merencanakan ada guru penggerak, jadi saya ikut dengan guru penggerak ini. Jadi pertama saya mengikuti itu juga agak-agak itu Bu, karena saya terus terang kan di situ pas di kurikulum kita itu kan disuruh ada prestasi yang pernah dicapai itu apa saja dicantumkan di situ. Nah, saya kebetulan tidak banyak berprestasi Bu, hanya saya punya satu-satunya itu pernah sebagai instruktur nasional dalam guru pembelajar. Jadi saya memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan ini walaupun saya ini masih tertatih-tatih Bu, karena pertama juga IT saya juga kurang memadai, jadi bisanya sedikit-sedikit. Kalau teman-teman ini, kalau yang muda-muda ini misalnya bikin video pembelajaran itu sudah bagus-bagus, cuma saya itu kadang hanya tulisan saja karena bisanya saya hanya menulis kemudian saya videokan. Kalau teman-teman ini, kalau yang muda-muda ini loh Pak, biasanya itu kalau mengerjakan juga nanti silakan tugasnya sudah bagus-bagus. Jadi ya semampu saya lakukan, dan ini adalah merupakan tergeraknya hati saya untuk mengikuti setiap program dari Kementerian Pendidikan Nasional gitu Pak G. Saya jadi ribet ini. Tolong ibu-ibu semuanya, saya instruksikan untuk mengepalkan tangan Bu, mengepalkan tangan semuanya. Kanan, boleh. Nah, ibu-ibu saya tanya, kalau kepalan tangan dengan ini, kira-kira siapa yang mampu melakukan, membukakan gitu Bu? Kira-kira siapa? Apakah teman jenengan atau diri sendiri? Nah, itulah kepalan tangan kita ini adalah bentuk dari budaya positif yang harus kita mulai dari diri saya sendiri. Bahwa kontrol kita itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau membuka ini adalah dari diri kita sendiri, bukan karena dibukakan orang lain, tapi mulailah dari diri sendiri. Nah, di sini saya akan tentang nilai kebajikan. Dari modul ini Pak G, tadi Bu Isna ini sudah memaparkan tentang budaya positif itu apa. Kemudian yang ada di budaya positif itu antara lain adalah nilai kebajikan. Bu bisa diingat? Nah, apa sih nilai kebajikan itu Bu? Nah itu. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, setiap kita punya sifat yang positif Bu. Coba bayangkan ketika kita melakukan kesalahan, bagaimana rasanya Bu? Nyaman tidak Bu? Gelisah, tidak nyaman, karena setiap kita itu punya sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita sendiri. Contoh gini Bu ya, nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita sebagai guru. Contoh, ketika kita datang tidak tepat waktu, apa rasanya Bu? Gimana rasanya? Beban. Cah sultan cah belajar.
Kan gitu ya Bu. Tidak tepat waktu. Kemudian misalnya kita diberi tanggung jawab oleh kepala sekolah, misalnya dikasih tugas, Bu sampean bagian program literasi misalnya. Kalau saya tidak bisa melakukan itu rasanya juga tidak nyaman. Kan kita sudah ditunjuk bahwa kita itu harus mampu karena kepala sekolah sudah barang tentu sudah tahu kapasitas kita, jadi kita diberikan tugas seperti itu. Jadi itulah salah satu daripada nilai-nilai kebajikan yang sudah ada pada diri kita sendiri. Nah, di program guru penggerak ini Bu, kita baru sebagaimana sudah diceritakan oleh teman tadi, kita sudah baru berjalan 3 bulan, okay? Jadi kita itu ada program selama 6 bulan Pak Bu. Jadi setiap hari itu kita harus mengakses LMS, okay? Belajar di situ, kemudian kita menyampaikan tugas seperti itu Bu. Kemudian kita ada sharing ketemu dengan teman-teman, namanya ruang kolaborasi. Kemudian hasil diskusi kita dengan teman-teman tadi kita disuruh mengunggah dalam LMS. Nah seperti itu Bu. Pokoknya ya semangat saja Bu. Okay? Kalau mau mengikuti silakan nanti bisa pinter sendiri lagi. Karena saya juga begitu Bu. Pengalaman saya cukup dalam IT itu juga kurang. Jadi saya tetap semangat saja dibantu dengan teman-teman, misalnya Mbak Intan ini yang ahli IT. Jadi kalau misalnya ada tugas yang tidak saya mengerti, bagaimana cara membuatnya ini Mbak, saya minta tolong kepada Mbak Intan, kepada teman-teman yang masih okay. Jadi itulah kegiatan kami selama di guru penggerak okay. Nah, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Ini satu dari kegiatan di TK kami, yaitu pengembangan nilai-nilai kebajikan. Jadi antara lain Ibu, anak setiap hari kalau masuk di sentra ibadah itu membawa uang infak untuk ditaruh di kotak amal. Kemudian ada pembiasaan sholat duha. Ada lagi yang tidak ada di sini, misalnya ketika anak datang ke sekolah melepas sepatu sendiri kemudian ditaruh di tempat sepatu, seperti itu adalah salah satu dari nilai kebajikan yang sudah kita kembangkan. Itu hanya istilah saja Bu. Kita semuanya sudah melaksanakan. Jadi di program ini kita hanya diberikan penyegaran gitu, diberikan motivasi bahwa nilai-nilai itu harus tetap ada di dimanapun dan kapanpun gitu. Next Bu. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita memiliki pengalaman ketika belajar di sekolah Pak Bu? Pengalaman pahit ketika di sekolah. Masih ingat Bu, ada pengalaman pahit apa di sekolah Bapak Ibu? Pak Yudi mungkin punya pengalaman waktu di bangku sekolah Pak. Misalnya dihukum, dibully temannya, dihukum oleh gurunya, disalahkan oleh guru-gurunya. Pernah seperti Ibu Bunda? Nah, seperti itu, kita juga pernah. Ya, nilai-nilai itu antara lain ketika kita sebagai guru kita harus punya 5 kontrol Bu. Dan 5 kontrol itu mana yang paling tepat untuk kita gunakan sebagai guru. Yang pertama ada kontrol sebagai penghukum. Nah, ini Bapak Ibu tentu pernah punya pengalaman ketika masih di bangku sekolah, kemudian dihukum oleh gurunya. Ini adalah satu perbuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh guru-guru terkini. Maksudnya gitu Bu, karena kami sebagai guru pembelajar yang bertugas menjadi pemimpin pembelajaran, jadi mulai dari diri kita sendiri harus menghilangkan
kontrol yang tidak sesuai dengan kita. Misalnya tadi sebagai penghukum, bagaimana itu Bu? Kenyataannya di kelas kita ketika misalnya ada anak yang mencoret-coret dinding, ada Bu yang seperti itu. Nah, kemudian kita, ayo kamu ya yang nyoret tadi, ayo coba dibersihkan sampai bersih. Nah, seperti itu tidak boleh. Okay? Jadi kita hindari kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada merasa bersalah, seperti contoh tadi, misalnya anak mencoret-coret, kemudian gurunya mengatakan, ayo siapa kamu tadi ya yang mencoret-coret, seperti ini. Kalau kamu yang mencoret ini tadi kan bersih, kemudian kamu buat seperti ini. Coba orang tuamu suruh ke sini untuk mencat-cat seperti ini. Nah, tindakan-tindakan itu sebaiknya sudah kita hindari, Bu, karena kita ini sudah berada di era yang serba canggih, jadi apapun yang kita katakan akan dinyatakan anak kepada orang tuanya, dan kalau orang tuanya tidak terima, bagaimana nasib kita? Nah, kemudian ada kontrol sebagai teman. Nah, ini budaya yang masih bisa kita pakai, Bu. Ketika kita di kelas, kemudian anak tidak mau membereskan mainan yang telah digunakan, kemudian kita mengatakan, nah, ayo bantu guru membereskan ini. Itu adalah kontrol sebagai teman. Nah, di sana itu pun belum, kontrol seperti itu pun belum bagus, karena di sana kita masih tidak membuat anak merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Tapi yang benar adalah manajer, di mana ketika itu anak-anak kan sebelum pembelajaran kita berikan kesepakatan kelas, atau sekarang itu dinamakan keyakinan kelas. Anak-anak nanti boleh main sesukamu, boleh menggunakan mainan yang sudah disediakan Bu Guru. Tapi kita sepakat ya, kalau selesai menggunakan alat main ini kita rapikan biar besok bisa rapi seperti kemarin, seperti sedia kala, seperti itu. Nah, kegiatan kontrol seperti itulah yang harus kita miliki sebagai guru masa depan. Mungkin itu saja Bu, karena kita akan berbagi dengan teman keyakinan kelas. Jadi kami mohon maaf karena tahapnya masih belajar, dan ini yang baru dapat kami dapatkan dari guru penggerak, karena selama 6 bulan harusnya Bu, tapi karena ini ada jenengan, jadi saya mulai belajar untuk sharing. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah untuk menambah semangat 51 intinya di guru penggerak itu kita itu pendidikan pendidikan untuk diri kita menjadi itu sebaiknya seperti apa. Jadi kemudian yang kedua itu kami termotivasi bahwa kita kan sudah sekolah penggerak, jadi kita harus mengikuti lah, istilahnya kita harus bersinergi dengan kepala sekolah kita yang sudah mampu mendapatkan sebagai sekolah penggerak. Jadi kami harus ikut gitu, harus menyeimbangkan diri gitu Bu. Jadi tolong semangat yang masih usianya muda. Saya itu sudah 47 tahun juga Bu, ini 51, saya 47. Ini baru 32 yang ini. Jadi alhamdulillah jadi itu Bu, kita ini berempat, jadi kalau ini bisanya di IT, jadi dia itu menopang kita yang tidak bisa. Jadi ya kita saling berbagi, saling mengisi kekurangan masing-masing. Jadi sampai sekarang itu kita masih kompak gitu. Kalau Zoom meeting itu ini Bu Nisi tidak mau kalau di rumah, ayo Bu Nisi ke sekolahan, aku harus minta petunjuknya gitu. Jadi kita itu semangat selalu bersama-sama gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu, kita bisa masuk partnernya. Untuk Bu Dayati silakan ditanya. Mau tanya Bu? Menambah sedikit ya Bu. Kalau kita sudah menjadi guru penggerak, apakah itu masih tetap ngajar di lembaganya atau bisa dimutasi ke lembaga lain? Lembaga lain masih
informasinya emang seperti itu, masih di lembaganya masing-masing, tidak ada mutasi atau kemudian jadi pegawai negeri. Kan ada teman yang gitu. Ini kan ketika itu gimana gitu, dia itu